Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lode Muhammad Adwiansyah dengan NIM R1C123040. Baik, saya di sini akan melakukan pembahasan mengenai metode penambangan dari batu bara, nikel laterite, emas organik, dan pasir kuarsa. Presentasi kali ini dilakukan sebagai tugas dari mata kuliah tambang umum. Oke, sebelum kita mulai membahas metode penambangannya, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu metode penambangan. Ya, di sini menjelaskan bahwa metode penambangan adalah cara yang digunakan untuk mengekstraksi mineral dari dalam bumi dengan mempertimbangkan faktor geologi, kedalaman endapan, kondisi batuan, serta aspek biaya dan lingkungan. Pemilihan metode yang tepat sangat penting agar proses penambangan dapat berjalan efisien, aman, dan ekonomis. Secara umum, metode penambangan dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu surface mining dan underground mining, yang digunakan sesuai dengan kedalaman dan karakteristik endapan. Apa sih itu surface mining? Surface mining adalah metode penambangan yang dilakukan dengan mengupas lapisan tanah penutup untuk menyingkap endapan yang berada dekat permukaan. Metode ini digunakan untuk endapan dangkal hingga menengah yang memiliki kapasitas produksi yang besar serta biaya operasi yang relatif rendah. Namun, metode ini menyebabkan gangguan permukaan yang lebih luas sehingga memerlukan penanganan lingkungan yang lebih intensif. Selanjutnya itu underground mining, yang dimana underground mining ini adalah metode penambangan yang dilakukan dengan membuat bukaan ke bawah tanah untuk mencapai endapan yang berada pada kedalaman signifikan. Metode ini cocok untuk endapan yang terlalu dalam untuk ditambang secara terbuka dan memiliki dampak permukaan yang lebih kecil. Namun, biaya operasi penambangan underground ini lebih tinggi dan resikonya lebih besar karena melibatkan pekerjaan di bawah tanah. Baik, ini pokok pembahasan yang akan saya bahas kali ini itu yang pertama metode penambangan batu bara, berikutnya metode penambangan nikel laterit, metode penambangan emas organik, dan yang terakhir itu metode penambangan pasir kuarsa. Baik, untuk metode penambangan yang pertama itu metode penambangan batu bara. Metode penambangan batu bara ini secara umum dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu metode tambang terbuka atau surface mining dan metode tambang bawah tanah atau underground mining. Kedua metode ini dipilih berdasarkan kedalaman sebaran batu bara, kondisi geologi serta pertimbangan biaya dan keselamatan. Surface mining lebih umum digunakan untuk endapan dangkal karena proses pengupasan dan pengambilan batu bara lebih mudah. Sedangkan underground mining diterapkan pada batu bara yang berada pada kedalaman besar sehingga memerlukan sistem lorong untuk menambangnya. Yang pertama itu surface mining, yang dimana dalam penambangan batu bara, surface mining terbagi atas empat metode, yaitu open pit method, area mining method, mountain removal method, dan contour mining. Open pit method yaitu merupakan metode yang digunakan untuk lapisan sim batu bara yang miring dan lapisan yang tebal. Ya, seperti yang kita dapat lihat pada gambar di bawah. Berikutnya itu area mining method, yang dimana metode ini digunakan untuk menambang endapan batu bara yang dekat permukaan pada daerah datar sampai agak landai. Penambangannya dimulai dari singkapan batu bara yang mempunyai lapisan dan tanah penutup dangkal dan dilanjutkan ke yang lebih tebal lapisannya sampai batas batas pit. Terdapat tiga cara penambangan untuk metode area mining, yaitu yang pertama conventional area mining method, yang dimana pada cara ini penggalian dimulai pada daerah penambangan awal sehingga penggalian lapisan tanah tidak terlalu mengganggu lingkungan. Berikutnya itu area mining with stripping shovel, yaitu cara ini digunakan untuk batu bara yang terletak di kedalaman 10 hingga 15 meter di bawah permukaan tanah. Penambangannya dimulai dengan membuat bukan berbentuk segi empat. Dan metode yang terakhir itu block area mining,
yaitu cara ini hampir sama dengan konvensional area mining method, tetapi daerah penambangannya dibagi menjadi beberapa blok penambangan. Cara ini terbatas untuk endapan batu bara dengan tebal lapisan tanah penutup yang maksimum cuma hanya 12 meter. Metode yang berikutnya itu mountain removal method. Metode ini digunakan untuk mengelupas seluruh lapisan tanah penutup sim batu bara sehingga memungkinkan kita untuk memperoleh batu bara 100%. Yang berikutnya itu contour mining, yang dimana metode ini cocok untuk endapan batu bara yang relatif datar dan tersingkap di lereng pegunungan atau bukit. Cara penambangannya diawali dengan pengupasan overburden di daerah singkapan di sepanjang lereng mengikuti garis ketinggian atau kontur. Kemudian diikuti dengan penambangan endapan batu baranya. Menurut Robert Mayes, contour mining dibagi menjadi beberapa metode yaitu konvensional contour mining seperti yang dilihat pada gambar pertama, yang dimana metode ini dilakukan dengan mengelupas overburden, kemudian mengisi overburden overburden yang telah terbuka tersebut di lereng-lereng samping singkapan batu bara. Yang berikutnya itu block out contour mining, yang dimana sim batu bara dibagi menjadi beberapa bagian. Dan yang terakhir itu whole back contour mining, di mana metode ini hampir sama dengan block out contour mining, tetapi yang membedakannya itu metode ini menyimpan overburden khas dari blok lain ke blok yang telah dibuka sebelumnya. Yang berikutnya itu metode underground mining, yang dimana underground mining itu terbagi atas empat metode utama, itu room and pillar mining, long wall mining, short wall mining, dan thick seam mining. Untuk room and pillar mining, yaitu metode ini dilakukan dengan membuat lorong-lorong paralel yang dihubungkan oleh room sehingga terbentuk pilar batu bara besar sebagai penopang atap. Sistem ini dapat dilakukan secara konvensional atau kontinu dengan continuous miner. Setelah pemuatan, atap diperlukan dengan rock bolts, diperkuat dengan rock bolts. Pada tahap awal, 30-50% batu bara dapat diambil dan pilar ditambang bertahap agar tekanan tetap aman. Area bekas tambang dibiarkan turun dan pada kedalaman lebih dari 400-500 meter, baterai ini menjadi sulit karena tekanan atap yang semakin besar. Berikutnya long wall mining, yang dimana metode long wall ini menambah merupakan metode menambang satu blok batu bara besar secara penuh dengan mengambilnya dalam irisan tipis. Operasinya dapat dilakukan secara manual atau sepenuhnya mekanis menggunakan shearer atau plow. Pada sistem advancing long wall, penambangan dan pengembangan blok berlangsung bersamaan. Tekanan atap dialihkan ke batu bara pada di depan dan ke atap roboh di belakang sehingga biasanya terjadi subsidensi yang lebih seragam. Jika atap tidak boleh roboh, rongga harus diisi kembali dengan material seperti pasir atau abu terbang, meskipun biayanya akan lebih tinggi. Yang berikutnya itu short wall mining, yaitu metode ini memiliki tata letak yang mirip seperti long wall, tetapi dengan blok yang lebih sempit, yaitu kurang dari 100 meter. Penambangannya dilakukan dalam irisan hingga 3 meter menggunakan continuous miner, kemudian batu bara dipindahkan ke conveyor dan atapnya ditopang dengan perisai khusus seperti pada long wall. Meskipun metode ini pernah dianggap memiliki potensi besar, namun metode ini tidak berkembang sesuai dengan harapan. Yang terakhir itu thick seam mining, ya, yang dimana metode thick seam mining ini digunakan untuk menambang lapisan batu bara yang sangat tebal dengan membaginya menjadi irisan irisan yang setebal 3-4 meter jika ukurannya lebih dari 5-7 meter. Irisan irisan tersebut kemudian ditambang secara bertahap dengan metode long wall, continuous miner, atau metode konvensional lain. Pada kondisi tertentu, batu bara yang tebal dan lunak dapat dipecah dengan jet air bertekanan tinggi sehingga
penambangan hidrolik dapat menjadi metode yang efisien dan aman. Yang metode penambangan kedua itu nikel laterite, yang dimana metode penambangan nikel laterite ini pada umumnya menggunakan metode tambang terbuka atau open pit mining karena dapatnya berada dekat permukaan. Seluruh metode yang digunakan merupakan bagian dari sistem surface mining dan berlangsung secara berkesinambungan mulai dari pengupasan tanah penutup, penggalian lapisan biji hingga pengangkutan material. Pada me- pada penambangan nikel laterite ini terdapat tiga metode utama yaitu yang pertama open cut atau open bench, yang dimana metode ini adalah metode yang paling umum diterapkan yaitu menambang biji dengan membuat jenjang atau bench bertingkat. Lapisan tanah penutup dibersihkan terlebih dahulu, kemudian penambangan berlanjut ke lapisan biji laterit sehingga limonit dan saprolit hingga seperti limonit dan saprolit. Metode ini juga memberikan kontrol kadar yang baik dan aman untuk pergerakan alat. Metode kedua itu strip mining yang digunakan pada wilayah yang relatif datar dan luas. Penambangannya dilakukan per jalur memanjang atau strip yang digali satu persatu. Tanda penutup dari strip baru biasanya digunakan untuk penutup strip lama sehingga proses reklamasi dapat dilakukan lebih cepat. Dan metode yang terakhir yaitu area mining, yaitu diterapkan pada daerah datar dengan endapan luas dan tebal. Penambangannya dilakukan per blok besar yang digali secara menyeluruh sebelum berpindah ke blok berikutnya. Metode ini memudahkan penggunaan alat-alat berkapasitas besar dan mempercepat produksi. Yang metode penambangan berikutnya itu emas, metode penambangan emas organik. Endapan emas organik umumnya ditambang menggunakan dua metode bawah tanah yang atau underground yang paling sesuai dengan geometri tubuh bijinya, yaitu cut and fill stopping dan long hole stopping. Karena keduanya mampu menangani urat kuarsa yang curam, sempit dan memanjang mengikuti struktur tektonik. Metode yang pertama itu cut and fill stopping, yang dimana metode cut and fill stopping ini merupakan metode utama pada proses penambangan endapan emas organik karena sangat selektif dan mampu mengikuti geometri tubuh biji yang sempit, tidak seragam dan curam. Penambangannya dilakukan dari bagian bawah tubuh biji dan dilanjutkan secara berlapis ke arah atas. Setiap lapisan yang telah ditambang segera diisi kembali dengan material backfill untuk menjaga stabilitas slope dan menyediakan lantai kerja yang aman. Dengan kontrol dilusi yang baik, serta kemampuan mengikuti bentuk file yang kompleks, metode ini menjadi teknik yang paling banyak digunakan pada penambangan emas organik. Metode berikutnya itu long hole stopping, di mana metode long hole stopping ini digunakan ketika tubuh biji emas organik lebih tebal, lebih kontinu, dan beberapa berada pada batuan samping yang kompeten. Pada metode ini, tambang membangun beberapa sublevel sebagai akses penguburan, kemudian membuat lubang-lubang panjang melalui tubuh biji dan mengisinya dengan bahan peledak. Peledakan ini dilakukan secara massal sehingga biji runtuh ke dasar slope dan diambil dengan alat mekanis seperti LHD. Metode ini memberikan produksi tinggi tetapi memerlukan kondisi geologi yang stabil sehingga menjadi pilihan utama bila ketebalan dan menerusan tubuh biji mendukung. Baik, untuk metode penambangan yang terakhir itu metode penambangan kuarsa. Yang dimana metode penambangan pasir kuarsa yang paling umum digunakan adalah metode tambang terbuka. Hal ini karena endapan pasir kuarsa umumnya berada dekat dengan permukaan yang berlapis relatif horizontal, tidak memerlukan konstruksi tambang bawah tanah, dan dapat dieksploitasi dengan proses pengupasan yang sederhana. Tambang terbuka dipakai karena memberikan akses langsung ke tubuh endapan, memudahkan penggalian, pengangkutan, dan pengolahan awal. Metode ini juga memberi kontrol visual yang baik terhadap kualitas material sehingga proses seleksi atau sorting dapat dilakukan dengan teliti di lapangan. Metode yang pertama dalam penambangan pasir kuarsa itu penambangan open pit yang dilakukan dengan mengupas lapisan penutup lalu menggali endapan pasir kuarsa menggunakan ekskavator dan well loader sebelum diangkut menuju fasilitas pencucian.
Open pit ini cocok untuk endapan yang tebal dan berada jauh dari badan air. Metode yang kedua itu strip mining, yang dimana strip mining ini diterapkan pada endapan yang dangkal dan memanjang. Tambang ini dibuka per jalur sesuai arah sebaran endapan dan setiap jalur ditambang secara berurutan sehingga proses reklamasi dapat dilakukan lebih cepat karena tanah penutup dipindahkan kembali ke jalur yang sudah selesai. Metode yang ketiga itu hydraulic mining, yang dimana hydraulic mining ini memanfaatkan semprotan air bertekanan tinggi untuk meruntuhkan endapan pasir kuasa yang lepas dan mengalirkannya ke bak penampung untuk dipisahkan dari lumpur. Metode ini efisien bila endapan sangat lunak dan tersedia sumber air yang cukup. Dan metode yang terakhir yaitu dredging, yang dimana dredging ini digunakan pada endapan yang berada di dasar sungai, danau, atau rawa. Metode ini memerlukan kapal keruk untuk mengisap atau mengeruk pasir dari dasar perairan, lalu mengirimkannya ke permukaan untuk proses pencucian dan pemisahan. Metode ini efektif untuk endapan yang selalu tergenang air dan tidak dapat dijangkau oleh alat darat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.